Kenapa negara kaya sumber daya alam justru gagal? Dan apa artinya untuk Indonesia? Secara logika sederhana, negara yang kaya sumber daya alam seharusnya lebih cepat maju. Mereka memiliki semua yang dibutuhkan: energi, mineral, lahan, dan potensi ekonomi yang besar. Indonesia adalah salah satu contoh paling nyata. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, menjadi salah satu produsen batu bara terbesar secara global, memiliki sumber daya minyak dan gas, serta hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Ditambah lagi, dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia sering disebut sebagai negara dengan kekayaan alam yang sangat besar. Dengan semua ini, secara teori, Indonesia seharusnya dapat menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Namun, realitasnya berbeda. Indonesia masih berjuang keluar dari apa yang dikenal sebagai middle income trap, sebuah kondisi di mana negara tidak lagi miskin, tetapi juga belum berhasil menjadi negara maju. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar. Mengapa negara yang memiliki begitu banyak sumber daya alam justru tidak otomatis menjadi negara maju? Dalam literatur ekonomi dan politik global, terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai resource curse, kutukan sumber daya. Konsep ini menjelaskan fenomena di mana kekayaan alam justru tidak mendorong kemajuan, melainkan menciptakan ketergantungan. Negara menjadi terlalu bergantung kepada eksploitasi sumber daya, sehingga mengabaikan pengembangan sektor lain yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, masalahnya bukan terletak pada sumber daya itu sendiri, tetapi pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola. Salah satu masalah utama adalah ketergantungan ekonomi. Negara yang kaya sumber daya alam cenderung mengandalkan komoditas sebagai tulang punggung ekonomi. Dalam konteks Indonesia, ekspor masih didominasi oleh komoditas seperti batu bara dan crude palm oil. Sementara itu, sektor manufaktur berteknologi tinggi masih relatif terbatas. Akibatnya, ekonomi menjadi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas naik, pertumbuhan ekonomi ikut terdorong. Namun ketika harga turun, tekanan ekonomi langsung terasa. Model ekonomi seperti ini bersifat resource driven, bukan innovation driven. Dan dalam jangka panjang, ini membuat negara sulit naik kelas. Masalah berikutnya adalah rendahnya nilai tambah. Banyak negara kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia, masih berfokus pada ekspor bahan mentah. Nikel diekspor sebagai bahan dasar baterai, batu bara sebagai sumber energi mentah, dan CPO sebagai bahan baku industri. Padahal nilai ekonomi terbesar justru berada pada tahap hilirisasi, pengolahan menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi. Negara maju tidak menjual bahan mentah, mereka menjual teknologi, inovasi, dan produk akhir. Disinilah kesenjangan besar terjadi. Selain itu, kelemahan institusi juga menjadi faktor krusial. Kekayaan yang besar tanpa sistem tata kelola yang kuat seringkali menghasilkan distribusi yang tidak merata, kebijakan yang tidak efektif, dan potensi kebocoran yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, negara bisa memiliki pendapatan besar dari sumber daya, tetapi dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap terbatas. Ini menunjukkan bahwa kekayaan saja tidak cukup. Tanpa governansi yang kuat, kekayaan justru bisa menjadi sumber masalah. Masalah lain yang sering diabaikan adalah volatilitas global. Harga komoditas sangat fluktuatif. Dalam satu periode, harga bisa melonjak tinggi, namun dalam periode berikutnya, harga dapat turun drastis. Ketergantungan pada komoditas membuat pendapatan negara menjadi tidak stabil. Perencanaan jangka panjang menjadi sulit, dan kebijakan ekonomi seringkali bersifat reaktif, bukan strategis.
Namun, tidak semua negara mengalami kegagalan. Norway adalah salah satu contoh negara yang berhasil mengelola kekayaan sumber daya alam dengan sangat baik. Norway memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Secara teori, mereka bisa saja terjebak dalam ketergantungan, namun yang mereka lakukan justru berbeda. Alih-alih menghabiskan pendapatan dari minyak, Norway menyimpannya dalam sebuah dana khusus yang dikenal sebagai Government Pension Fund Global. Nilainya saat ini telah melampaui 2 triliun dolar, menjadikannya sebagai salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. Lebih dari itu, Norway juga menerapkan disiplin dalam penggunaannya. Hanya sebagian kecil dari investasi yang boleh digunakan setiap tahun. Pendekatan ini menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Di saat yang sama, Norway tetap berinvestasi pada sektor lain seperti pendidikan, teknologi, dan industri non-energi. Mereka secara sadar menghindari ketergantungan pada satu sektor. Yang paling menentukan tentu saja adalah kualitas sistem dan governansi mereka. Transparansi tinggi, kebijakan yang disiplin, dan orientasi jangka panjang menjadi fondasi utama. Dari sini kita belajar satu hal penting, bukan sumber daya yang menentukan masa depan bangsa, tetapi bagaimana sistem mengelolanya. Bagi Indonesia, ini adalah refleksi yang sangat penting. Kita bukan negara miskin sumber daya, justru sebaliknya, kita adalah salah satu negara dengan potensi alam terbesar di dunia. Namun pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Apakah kita sedang menjual masa depan dengan mengekspor bahan mentah, atau kita sedang membangun masa depan dengan menciptakan nilai tambah? Pada akhirnya, negara tidak gagal karena kekurangan sumber daya. Negara gagal karena gagal membangun sistem dan governansi mereka. Sumber daya memang bisa menjadi kekuatan, namun tanpa sistem dan tata kelola yang tepat, ia juga bisa menjadi jebakan. Dan disinilah masa depan Indonesia ditentukan.